Kembali lagi dengan saya Nana Irmanto di channel Nana Semangat. Kali ini kita akan mempelajari tentang spuring. Apa itu sih spuring? Kita langsung saja. Spuring adalah proses penyelarasan sudut geometri roda kendaraan agar roda depan dan belakang kembali ke posisi sejajar sesuai spesifikasi pabrikan. Nah, tujuannya apa? Agar kendaraan berjalan lurus, stabil dan aman, serta mencegah keausan ban yang tidak merata. Jadi sudut roda ini biar lurus. Nah, tujuan daripada spuring ini mengembalikan sudut geometri roda ke spesifikasi pabrikan, menjaga kenyamanan dan kestabilan berkendara, menghindari getaran ataupun tarikan ke satu sisi, lalu memperpanjang umur pakai ban, menjaga keamanan dan efisiensi bahan bakar. Ini adalah beberapa tujuan daripada spuring. Lalu ada jenis sudut geometri yang di setel. Biasanya di dalam spuring ini ada sudut geometri yang setel. Ada theo, ini jarak antara roda depan, untuk theo in ataupun theo out. Lalu chamber, ini kemiringan roda terhadap garis vertikal antara positif atau negatif. Lalu ada caster, kemiringan sumbu kemudi ke depan ataupun ke belakang. Lalu thrust angle, sudut antara sumbu belakang dan arah gerak kendaraan. Ini ada beberapa sudut yang biasanya di setel. Lalu bagaimana sih langkah-langkah melakukan spuring? Nah, persiapan awalnya adalah parkirkan dulu kendaraannya di alat spuring ya. Lalu pastikan tekanan angin, lalu periksa kondisi kaki-kaki, bel joint, tie rod dan bushing ya, ini dicek. Dan selanjutnya kendaraan harus dalam kondisi beban bebas berlebih gitu ya. Untuk langkah kedua, pemasangan sensor. Nah, pasang sensor ataupun reflektor di setiap roda, biasanya 2 ataupun 4 ya, tergantung alatnya. Lalu sensor ini akan mengirim data ke komputer pengemudi. Lalu untuk yang langkah ketiga, kalibrasi dan pembacaan awal. Coba di komputer ini melakukan pemindahan awal sudut geometri, lalu menampilkan hasil theo, chamber, caster dan lainnya, dan operator akan membandingkan hasil dengan data spesifikasi, apakah sesuai atau tidak, ataukah ada perbedaan dengan spesifikasi pabrikannya. Lalu untuk yang langkah keempatnya adalah penyetelan sudut roda. Jadi lakukan penyesuaian pada komponen seperti theo, seperti tie rod, terus cam-bolt ya. Untuk yang kedua, periksa dan setel hingga semua nilai kembali ke batas toleransi. Lalu untuk yang langkah kelima, penguncian dan pemeriksaan ulang. Jadi setelah sudut disesuaikan, komponennya itu dikunci kembali. Lakukan pemeriksaan ulang ataupun recheck untuk memastikan penyetelan secara presisi, sudah presisi. Dan untuk yang selanjutnya, setelah di setel ya, setelah di setel ulang, di test drive ya, untuk di jalan ya, kita jalankan dan pastikan mobil tidak menarik ke kiri maupun ke kanan, dan kemudinya itu harus lurus. Jadi ketika gas diinjak, dijalankan ya, kita melepas kemudi, ini posisinya itu jalannya lurus, tidak belok ke kanan maupun ke kiri, seperti itu ya. Jadi ketika sudah seperti itu, maka itu sudah sesuai. Dan ini ada beberapa tanda mobil yang perlu melakukan spuring. Jadi yang pertama, mobil cenderung belok ke sendiri ya, ke satu sisi, entah itu ke kanan maupun ke kiri ya. Lalu setir tidak lurus padahal mobil berjalan lurus. Jadi
ketika mobil ini jalannya lurus tapi setirnya itu agak entah itu condong ke kanan ataupun condong ke kiri. Lalu ban aus tidak merata, ausnya itu di sisi entah itu sebelah luar ataupun sebelah dalam, ini tidak merata ausnya, ini juga butuh melakukan sporing. Lalu getaran atau goyangan saat berkendara. Dan kapan sih kita harus melakukan sporing? Nah, ini setiap 10 km ataupun setiap penggantian ban baru ya. Jadi setelah penggantian ban baru ataupun 10 km kita sudah berjalan, kita lakukan sporing agar motor ini tetap stabil ya. Yang kedua, setelah tertabrak lubang besar ya, atau naik trotoar atau insiden tabrakan lainnya. Dan yang ketiga, jika ada keluhan kestabilan ataupun tarikan ke satu sisi gitu ya. Jadi tidak harus 10 km ataupun penggantian ban baru ketika kok ada masalah tidak sesuai, entah itu ada tarikan ke kanan maupun ke kiri, jadi ininya tidak stabil, itu ya kita harus melakukan sporing. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe.